Halo semuanya, pada video kali ini akan membahas soal UTS Prakdik tahun lalu. Nah, untuk pembahasannya ini sudah disusun oleh tim penyusun Sobas. Terima kasih sebelumnya. Nah, untuk filenya bisa dicek di Drive Adirayata. Oke, di sini aku bakal bahas yang kasus 1, yaitu prosedur analitis. Jadi soalnya itu Anda adalah auditor yang ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan PT ABC tahun buku 2020. Nah, sebagai auditor, kita harus memahami terlebih dahulu bisnis industri klien dengan melakukan kegiatan tertentu, antara lain yaitu prosedur analitis. Nah, menurut Standar Audit 520 ini, prosedur analitis merupakan pengevaluasian terhadap informasi keuangan yang dilakukan dengan cara analisis hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan. Nah, biasanya auditor mengembangkan ekspektasi saldo akun atau rasio berdasarkan informasi periode sebelumnya atau tren industri. Nah, berdasarkan data PT ABC di bawah ini, buatlah analisis Anda untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama itu, akun-akun apa saja yang menjadi perhatian utama dalam proses audit. Kemudian berikan alasan dan analisis Anda. Kemudian yang B, menjelaskan kemungkinan salah saji pada akun apa saja, dan juga memberikan alasannya. Kemudian yang ketiga itu, menjelaskan cara pengujian substantif terkait akun tersebut pada poin B untuk menguji dugaan salah saji. Nah, di sini sudah disediakan ada 9 rasio, kemudian rasio di tahun 2019, rasio di tahun 2020, dan rasio untuk rata-rata industrinya. Nah, kita kan melakukan audit atas laporan keuangan tahun buku 2020. Nah, nanti kita bisa membandingkan rasio tahun 2020 dibandingkan dengan rasio tahun 2019 dan dibandingkan juga dengan rata-rata industrinya, apakah terjadi perbedaan yang cukup signifikan atau sebagainya. Oke, yang pertama current ratio. Jadi rumus current ratio itu adalah current asset dibagi dengan current liabilities. Nah, gunanya mengukur current ratio ini adalah untuk mengukur likuiditas perusahaan atau jangka pendek, mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya. Nah, kalau likuiditas itu biasanya jangka pendek, kemudian kalau solvabilitas biasanya untuk jangka panjang. Untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendek, kalau current ratio. Nah, tahun 2019 current ratio itu 3,2. Kemudian di tahun 2020 current ratio-nya meningkat menjadi 5,2 atau sebesar berapa ya? 2/3,2 ya berarti. Tahu nih, terjadi kenaikan yang cukup tinggi yaitu 62,50%. 62,50% itu dapat dari 5,2 dikurang 3,2 dibagi 3,2. Tapi kalau dibandingkan dengan rata-rata industri di tahun 2020, karena rasio PT ABC ini cukup tinggi ya dibandingkan dengan rata-rata industrinya, karena rata-rata industrinya itu 2,1. Nah, berarti akun yang menjadi perhatian utama, nah berarti tergantung sama rumusnya ini, current asset dibagi dengan current liabilities. Karena di sini karena rasionya lumayan tinggi dibandingkan rata-rata industri, bisa dikatakan overstated rasionya, current rasionya. Berarti overstated current asset atau understated current liability, karena lebih tinggi ininya rasionya. Nah, untuk current asset, akun yang menjadi perhatian utama itu khususnya pada akun yang berisiko tinggi seperti kas, piutang usaha, atau persediaan. Nah, kas selalu memiliki resiko bawaan yang tinggi untuk salah saji dan terjadi rekayasa. Jadi, satu perusahaan itu misalnya sebenarnya nggak ada kas yang masuk, tapi malah dicatat ada kas yang masuk, gitu. Terjadi rekayasa. Karena kan misalnya perusahaan itu pengen asetnya, terutama kasnya itu terlihat tinggi dibandingkan dengan liability-nya gitu. Jadi bisa terjadi seperti itu karena ingin terlihat kasnya itu terlalu tinggi, atau bisa jadi karena salah catat, karena bisa salah menghitung nilai kasnya, bisa jadi seperti itu. Kemudian untuk piutang usaha memiliki resiko untuk overstated, disajikan lebih tinggi dibandingkan nilai realisasinya.
Jadi piutang usaha itu ingat lagi kalau nilai bersih piutang usaha itu kan dikurangin dengan AFDA ya. Nah, bisa jadi si PT ABC ini misalnya punya pelanggan. Nah, pelanggannya itu ada piutang dari pelanggan tersebut gitu kan. Nah, PT ABC nggak tahu kalau pelanggannya itu tuh mau bangkrut itu. Nah, jadi kan nggak bakal bisa melunasi piutang usahanya. Jadi seharusnya karena nggak tahu piutang usahanya itu masih dicatat terlalu tinggi. Kemudian untuk persediaan, memiliki resiko keusangan yang tidak terdeteksi. Misalnya udah rusak tapi belum dicek, jadi persediaan yang dicatat itu terlalu tinggi. Karena kan persediaan kalau udah usang atau rusak itu dicatat sebagai aset lainnya ya, bukan sebagai persediaan lagi. Atau bisa juga terjadi karena kerugian dari persediaan, bisa juga dicatat seperti itu. Kemudian di current liability, nah utang jangka pendek, misalnya account payable, memiliki resiko understated atau tidak dicatat oleh si perusahaan, lupa untuk nyatat account payable-nya. Nah, kemungkinan salah sajinya, jika dibandingkan dengan tahun 2019, terdapat kenaikan yang cukup tinggi, 62,50%. Rasio ini juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri. Berarti, kemungkinan salah sajinya itu overstated pada current asset dan understated pada current liability. Untuk pengujian substantifnya itu bisa dengan melakukan poaching ke bukti penerimaan atau pengeluaran kas untuk memastikan kas yang dicatat itu udah benar. Kemudian konfirmasi kepada pihak ketiga terkait piutang dan utang usahanya. Apa benar piutang dan utang usahanya itu sebesar yang tercatat oleh perusahaan. Kemudian inspeksi dengan melakukan pengujian fisik, observasi, atau performance atas persediaan. Dicek fisik lagi apakah persediaannya itu masih baik atau udah rusak. Terus dicek lagi apakah benar nilainya, apakah benar jumlahnya sebesar yang dicatat oleh si perusahaan. Kemudian inspeksi juga untuk pengujian fisik atas kas. Nah, untuk memastikan kasnya itu udah benar. Dan rekonsiliasi kas. Lanjut yang rasio kedua itu adalah quick ratio. Nah, untuk quick ratio ini mirip dengan yang current ratio, tapi kalau rumusnya itu current asset dikurangin inventory. Nah, bedanya di sini. Kalau quick ratio dikurangin dengan inventory. Kemudian dibagi dengan current liability. Jadi, dari penjelasan ini, quick ratio adalah indikator tingkat likuiditas perusahaan dan mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Nah, di sini juga dikatakan quick ratio sepintas memiliki kesamaan dengan current ratio, tapi kedua rasio tersebut berbeda. Nah, perbedaannya itu, aset lancar yang dihitung pada current ratio adalah nilai aset lancar yang bisa dijual lalu mendapat kas dalam waktu 1 tahun. Sedangkan aset lancar yang dihitung pada quick ratio adalah nilai aset lancar yang bisa dijual lalu mendapatkan kas dalam waktu 90 hari atau kurang dari itu. Nah, berarti bisa dikatakan quick ratio ini likuiditasnya lebih tinggi daripada current ratio. Atau di sini kan dikurangin dengan inventory ya. Nah, berarti si inventory ini itu tidak bisa dijual atau apa ya? Si inventory ini tuh bisa dijualnya itu dalam jangka waktu 1 tahun dan mendapatkan kas itu dalam waktu 1 tahun. Nah, quick ratio lebih konservatif daripada current ratio. Nah, kita lihat di sini di tahun 2019 itu quick ratio-nya adalah 2,1. Kemudian di tahun 2020 menjadi 4,1, berarti terjadi peningkatan. Tapi kalau dibandingkan dengan rata-rata industri, ini quick ratio di tahun 2020 masih lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada rata-rata industrinya. Nih, jika dibandingkan dengan tahun 2019, terdapat kenaikan yang cukup tinggi, 95,23%. 95,23% dapat dari 4,1 kurang 2,1 dibagi 2,1. Dan rasionya juga jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri. Jadi kemungkinan salah sajinya itu
overstated pada current asset di luar inventory atau terjadi understated pada current liability. Ini mirip ya sama yang di atas, tapi bedanya di inventory aja. Nah, berarti akun-akun yang menjadi perhatian utama yaitu di current asset dan current liability. Untuk di current asset khususnya itu pada kas dan piutang usahanya. Nah, sama seperti penjelasan tadi, kas selalu memiliki resiko bawaan yang tinggi untuk salah saji dan terjadi rekayasa. Kemudian untuk piutang usaha memiliki resiko overstated disajikan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai realisasinya, sama seperti penjelasan sebelumnya. Nah, ini kayaknya salah ya, yang persediaan ini, karena tidak dari rumusnya itu di luar persediaan ya, jadi hapus saja yang persediaan. Kemudian current liability juga sama, misalnya utang usahanya itu lupa untuk dicatat, sehingga utang usahanya itu understated. Kemudian cara pengujian substantifnya itu bisa dengan vouching ke bukti pengeluaran atau penerimaan kas untuk memastikan kasnya itu kas yang dicatat itu sudah benar. Kemudian bisa melakukan konfirmasi piutang dan utang usaha, sama melakukan inspeksi pengujian fisik atas kas dan rekonsiliasi kas. Jadi sama ya untuk pengujian substantifnya, kecuali yang ini, yang pengujian fisik atas persediaan itu yang beda.